Baik, selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Romo. Apa kabar di Sintang pada malam hari ini? Baik, sehat. Cuacanya lumayan panas. Oke, Ya, ya, sama di Jogja hari ini juga tidak ada hujan, jadi panas dari ya, pagi sampai sore, sampai malam hari ini. iya. Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat-sehat Romo. Oke, sudah mulai Baik, aktivitas ya? sudah mulai aktivitas di sekolah, tadi sudah ketemu kembali Ya, dengan guru-guru, ya. acara halal bihalal di sekolah. Oh, oke. Baik, Pak. Sebentar lagi kita akan memulai melakukan sesi coaching kurang lebih 60 menit begitu. Apakah Bapak sudah siap? Siap Romo? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, lalu menemukan langkah terbaik dan juga sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah oke dan Bapak sudah siap? Oke, dan saya siap. Oke. Nanti saya akan memulai dengan menanyakan coaching rules, ya, lalu membahas langkah-langkah dan juga sumber daya, serta di akhir sesi coaching ini nanti saya akan menanyakan eh, tentang kesimpulan dan juga action plan. Apakah oke, Pak? Oke, Ya. Nanti selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan juga akan mendengarkan Bapak serta bertanya begitu. Saya berkomitmen untuk hadir secara penuh dan juga memperhatikan Bapak begitu. Apakah oke, Pak? oke sekali. Ya. Maka nanti ketika sesi coaching ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan, saya mohon izin Pak jika nanti saya sesekali tidak menatap ke kamera karena akan mencatat beberapa poin yang penting yang disampaikan oleh Bapak berdasarkan pertanyaan yang akan saya berikan begitu. Apakah Bapak setuju? Setuju. Oke, baik Pak Iwan, kita akan memulai sesi coaching kita pada kesempatan uh, kurang lebih 60 menit pada malam hari ini begitu. Ya, terima kasih Romo. Nah, terkait dengan uh, smart coaching goals pada akhir sesi coaching ini kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin Bapak capai? Saya di akhir sesi coaching ini nanti saya ingin punya satu langkah-langkah yang mungkin lebih detail dan lebih konkret kaitannya dengan pengembangan ternyata dengan peningkatan kualitas kompetensi pada guru-guru saya di sekolah saya. Oke, jadi Bapak ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi guru-guru yang ada di persekolahan Bapak begitu ya Pak? Apakah betul Pak? Betul, betul sekali. Oke. Bisakah Bapak uraikan secara lebih detail mengenai tujuan tersebut? Eh, saya merasa saat ini eh, harus memperhatikan atau fokus pada guru-guru saya karena saya Ya, punya komitmen bahwa dari pihak yayasan itu tugasnya adalah mengembangkan guru-guru. Sementara tugas utama dari guru-guru adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan anak-anak didik atau siswa-siswa di sekolah. Sehingga dengan dua peran ini maka tanggung jawab saya selaku pihak di yayasan itu harus punya komitmen untuk mengembangkan kompetensi, kemampuan, juga kapasitas dari guru-guru saya. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya perlu menyusun satu program yang terstruktur, program yang tersistematika dengan baik, dengan jenjang yang lebih baik, sehingga ukuran, indikator, dan segala macam juga eh, tertata dengan baik. Sehingga setiap kemajuan yang dimiliki atau dihasilkan oleh guru-guru dari program ini bisa terpantau dengan baik. Ujungnya nanti harapannya mereka juga bisa meningkatkan kemampuan mereka, skills mereka ketika mereka berhadapan berinteraksi mengajar siswa-siswa mereka. Itu kira-kira latar belakangnya.
Pak Petrus. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Sangat detail ya, artinya tujuan spesifik itu dijelaskan dengan sangat detail dengan tujuan yang betul-betul luar biasa begitu. Nah, Terima apakah kasih. menurut Bapak tujuan yang Bapak inginkan ini realistis untuk dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan begitu Pak? Menurut saya eh, realistis tidaknya memang tergantung pada waktu ya. Nah, Ya, saya mencoba untuk meletakkan eh, waktu itu dalam eh, ukuran yang pas sehingga realistis tidaknya tujuan yang saya ingin capai ini bisa kemudian mempunyai kemungkinan sebesar mungkin untuk tercapai. Nah, jadi misalnya saya kasih ilustrasi, kalau saya berpikir bahwa dalam 1 tahun ke depan maka kapasitas guru saya akan meningkat, itu nggak realistis. Guru adalah pekerjaan yang eh, apa ya, never ending working gitu, never ending learning, yang menurut saya harus terus-menerus dikembangkan sehingga dengan itu maka waktu menjadi sesuatu yang harus ditarik sepanjang mungkin. Nah, ya, tentu tarik sepanjang mungkin ini perlukan terminal-terminal atau fase-fase atau tahapan-tahapan di mana di tahap 1 peningkatan mungkin sebesar 1 poin, di tahap 2 mungkin 2 poin, tahap 3 3 poin. Nah, itu yang kemudian ukuran realistis tidaknya dikorelasikan dengan waktu, saya berpikirnya seperti itu. wow, oke Pak. Artinya eh, bahwa peningkatan kompetensi guru sebetulnya tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya, begitu mungkin ya Pak. Akan Ya, terus-menerus ya, bisa berjalan dan betul, dilakukan betul. oleh seorang guru. Oke. Nah, kira-kira ketika dipatok angka begitu dari 0 sampai 10, kira-kira tujuan itu untuk memungkinkan bisa tercapai di angka keberapa? Eh, kalau saya coba masukkan dalam indikator eh, angka begitu, saat ini eh, posisinya ada di angka mungkin 7 ya. Nah, terus 7 ya. kemudian Oke. eh, harapan saya eh, dengan angka 7 ini bisa menjadi satu titik tolak yang cukup karena saya melihat bahwa eh, saya sendiri itu memiliki kemauan yang keras untuk bisa mewujudkan ini, menjadikan satu program yang terstruktur, eh, terencana, dan juga terukur hasilnya gitu. Oh, oke Pak. Nah, lalu terkait dengan tujuan tersebut itu tadi, kira-kira apa yang telah Bapak ketahui terkait dengan tujuan ini tadi? Lalu apa pengalaman yang dimiliki sebelumnya terkait dengan tujuan yang Bapak akan capai ini? Eh, Pengalaman yang saya miliki yang kemudian membuat saya merasa bahwa bisa menjadi modal bagi tercapainya tujuan ini adalah eh, bahwa selama ini guru-guru itu tidak cukup mendapatkan eh, bekal eh, untuk mereka meningkatkan kapasitas dirinya, mereka meningkatkan kompetensi dirinya. Itu nggak pernah cukup. Yang ada adalah mereka hanya menunggu program-program yang ada yang tidak jelas waktunya, periodenya nggak jelas, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang program itu datang dari pihak di luar sekolah, pihak di luar yayasan. Kalaupun saya dulu mengadakan program pelatihan, workshop, in-house training gitu, itu selalu insidental. Saya tidak pernah menyusunnya sebagai sebuah anak tangga begitu ya, Ya. untuk menuju ke satu titik tertentu. Tapi ketika ada apa trainer bagus, coba saya undang, terus kemudian bicara dengan guru-guru, mengajar guru-guru dan seperti itu. Jadi peningkatan kapasitasnya tidak bisa terpantau dengan baik. Nah, ini yang kemudian
dari pengalaman itu kemudian saya melihatnya bahwa oh ini harus diubah, pendekatannya harus dirubah, terus ya, kemudian materinya harus diubah, cara menyampaikannya harus diubah, ya, kemudian model pembelajarannya harus diubah. Karena saya melihat guru-guru itu bukan anak-anak kecil, ya, anak-anak remaja yang pola pendekatan pembelajaran pedagoginya itu lebih dominan. Guru-guru adalah orang-orang dewasa yang pendekatan pembelajaran andragoginya harus dominan. Jadi itu kira-kira Romo, pengalaman yang saya ya, miliki, yang ya. kemudian saya coba terapkan sekarang untuk nanti ke depannya seperti itu. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya pengalaman yang sebelumnya menjadikan Bapak untuk refleksi begitu untuk merancang strategi-strategi terkait dengan tujuan yang akan Bapak capai untuk step berikutnya begitu ya Pak. Iya, iya. Wow. Tadi Bapak mengatakan di sana apa yang perlu apa begitu pendekatannya, materi, lalu juga cara penyampaian dan juga Ya. model-model penyampaian itu. Artinya Ya. eh, ini empat hal ini itu berdasarkan dari refleksi pengalaman yang memang sudah Bapak praktekkan dan juga terhadap stimulus atau sesuatu pelatihan atau bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak luar terhadap guru-guru yang seperti Bapak katakan dinantikan tadi begitu. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, kira-kira apa makna yang bisa diberikan oleh Bapak atas tujuan yang luar biasa ini tadi, Pak? Eh, Maknanya sebetulnya sederhana, bahwa setiap orang itu punya hak yang sama untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, saya sebagai pimpinan di lembaga di mana mereka itu bekerja, bekerja dalam artian di mana guru-guru itu punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, saya punya kewajiban untuk menyediakan sebuah sarana, mekanisme, sistem untuk membuat mereka bertumbuh dan berkembang. Itu maknanya sebetulnya. Wow, luar biasa sekali, Pak. Artinya Bapak sebagai seorang pimpinan juga mesti mempersiapkan Bapak Ibu guru ya. Artinya selain mereka memang seperti Bapak katakan punya latar belakang, punya mungkin pengetahuan dan juga pengalaman lain, tapi sebagai seorang pimpinan mesti juga bertanggung jawab dan bahwa punya Bapak Ibu guru itu juga punya hak untuk mendapatkan apa yang Bapak sampaikan tadi, begitu ya Pak? Yes, yes. Oh. Yang berikutnya kira-kira terkait dengan identitas. Apa kira-kira identitas yang sedang Bapak pakai untuk mencapai tujuan ini? Saya eh, identitas formalnya adalah saya sebagai pimpinan di lembaga ini. Saya Ya, sebagai pimpinan di organisasi ini. Itu identitas formal. ya. Identitas informalnya adalah saya sebagai eh, fasilitator, sebagai orang pihak yang mencoba memfasilitasi eh, kesempatan bagi guru-guru saya untuk tumbuh dan berkembang. Itu yang saya gunakan. Uh, Kira-kira dari kedua tadi identitas ini yang lebih dominan kira-kira atau yang mana? Yang formal atau yang informal atau keduanya berjalan beriringan begitu Pak? Eh, Satu dengan yang lain tidak bisa saling di apa ya direduksi, dikurangi satu dengan yang lain. Tetapi kalau saya boleh memilih, saya lebih mengedepankan yang identitas informal. Karena saya ingin mereka itu bisa tumbuh setara, bisa menjalankan apa ini dengan setara. Nah, itu yang saya pikirkan, saya sadari sepenuhnya bahwa saya berada di antara mereka, para guru-guru saya itu dalam posisi yang setara. Saya menyebutnya bahwa yuk kita sama-sama belajar. Saya Ya. belajar untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu guru supaya tumbuh dan berkembang. Bapak dan Ibu guru juga belajar untuk mengembangkan dan menumbuhkan dirinya guna mereka punya kemampuan lebih untuk menangani dan mengelola anak-anak. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya Bapak menempatkan diri ketika disuruh milih itu lebih kepada informal sebagai fasilitator dan juga memfasilitasi Bapak Ibu guru
sebagai fasilitator untuk belajar bersama, karena tadi sudah melihat apa Bapak Ibu guru tuh punya sumber daya, punya potensinya sendiri, dan uh, itu sebetulnya luar biasa sekali melibatkan, artinya lebih kepada fasilitator belajar bersama dengan saling belajar begitu. Bapak Ibu guru bisa saling belajar dan Bapak juga sebagai seorang fasilitator juga belajar begitu ya Pak. Ya, betul, betul, betul. Wow. Nah, lalu terkait dengan power yang muncul dari identitas Bapak yang Bapak sandang itu kira-kira apa Pak? Power. Yang muncul apa namanya? Maaf, Ya, jadi power yang muncul dari oh, identitas power ya. Bapak tadi ya, power. Power yang muncul adalah saya melihat, saya memikirkan bahwa power yang muncul adalah power mendukung mereka, power dukungan itu, bukan Ya, power kekuasaan, bukan power relasi antara pimpinan dan bawahan, bukan, tetapi power yang power dukungan. Power oh, dukungan ini berarti saya harus menempatkan diri saya ada di tengah dan ada di belakang, bukan di depan, yang ya, kemudian fungsinya menarik atau menyuruh-nyuruh, bukan. Tetapi saya di tengah dan di belakang untuk mendukung mereka ya. mengembangkan dan menumbuhkan eh, potensi yang ada dalam diri mereka. Wow, luar biasa Pak, dan ini sangat menarik sekali ya sebagai seorang pemimpin yang punya power sebetulnya segala-galanya, tetapi tidak memakai power itu ketika Bapak melaksanakan sesi pelatihan atau juga peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, tetapi Bapak berada pada posisi di tengah dan juga di belakang untuk mendorong begitu ya Pak ya. Ya, betul, betul. Wow, luar biasa sekali Pak. Terkait kira-kira bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan Bapak dalam mencapai tujuan ini? Eh, Ukurannya saya pakai begini, saya belajar sebelum saya bicara ukuran. Saya baru saja belajar tentang makna output dan outcome. Ya, Mungkin sudah banyak yang kita ketahui, definisi per definisi itu ya, sudah banyak kita ketahui. ya. Tetapi eh, secara makna dua kata ini ketika diimplementasikan dalam konteks itu mungkin Mhm. kita mesti harus berpikir lebih jauh. Nah, saya belajar dari situ, kemudian saya sampaikan kepada guru-guru saya dan kemudian saya pikirkan bahwa saya indikator yang saya akan lakukan adalah saya akan mengukur outcome, bukan output. Saya tidak Oh, akan mengukur jumlah jam mereka berlatih. Saya tidak akan mengukur jumlah siswa yang masuk di sekolah saya dan jumlah ya. siswa yang suka dengan guru A atau guru B, guru C. Enggak. Saya Oh, akan mengukur dari outcome. Ketika guru-guru saya itu sudah mendapatkan peningkatan kualitas kompetensi, berarti mereka akan lebih hubungan mereka, interaksi mereka dengan murid-murid akan lebih berkualitas. Lebih berkualitas ini diukurnya dari siapa? Dari murid-muridnya. Refleksi dari murid-murid harapannya adalah, oh saya merasa lebih berbahagia ketika di sekolah, saya merasa lebih kerasan ketika di sekolah, saya merasa lebih betah ketika di sekolah, saya merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan Bapak dan Ibu guru di sini. Karena di sekolah, satu-satunya orang dewasa yang seharusnya melindungi, membimbing, mendidik anak-anak adalah para guru, bukan yang lain. Di rumah, orang dewasanya adalah orang tua mereka, oh, ayah ya. dan ibu mereka. Tetapi di sekolah, orang dewasanya adalah guru-guru itu. Nah, ketika guru-guru ini bicaranya hanya output, 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 output terus, mereka pasti akan lupa alpha dengan outcome. Ketika mereka lupa dan alpha dengan outcome, tidak akan pernah mereka bicara soal kualitas. Ketika Betul. mereka tidak pernah bicara soal kualitas, maka mereka tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan siswanya itu, memakai hati mereka. Itu sebenarnya ukurannya di situ. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya salah satu ukuran untuk mengukur bahwa kompetensi guru itu meningkat itu dilihat dari kualitasnya atau outcome yang dihasilkan oleh guru itu terhadap dampaknya kepada siswa begitu ya Pak.
Betul, betul sekali. Wow, luar biasa sekali, Pak. Nah, kira-kira apakah hal ini tadi itu sesuai dengan pemahaman Bapak dan juga keyakinan yang ada dalam diri Bapak serta nilai-nilai yang Bapak perjuangkan begitu? Namun saya punya satu kata di sekolah. Jadi saya ingin sekolah saya itu memerdekakan, memanusiakan, dan menyenangkan. Ya, Saya selalu berpikir, berusaha menurunkan, menerjemahkan kata-kata itu dalam tata laku di sekolah. ya, Nah, saya kembali ke dari pertanyaan Romo tadi, ya. memanusiakan. Keyakinan saya pada memanusiakan itu adalah saya harus bisa memanusiakan guru-guru saya. Memanusiakan di sini bukan soal berapa gaji yang saya berikan pada mereka, Hmm. tetapi memanusiakan kepada mereka adalah seberapa intens saya bisa mendengar aspirasi mereka, seberapa intens saya bisa memberikan dukungan pada mereka, seberapa intens saya bisa mensupport mereka untuk mereka tumbuh dan berkembang. Itu keyakinan saya. Wow, luar biasa sekali, Pak. Bagaimana Bapak memposisikan diri ya dan guru-guru itu betul-betul diperhatikan bukan hanya dari segi insentif atau gaji atau apapun, tetapi lebih kepada bagaimana Bapak bisa menjadi rekan dan yang mendengarkan segala aspirasi dan juga uh, apa nama bentuk-bentuk keinginan apa dari Bapak Ibu guru begitu. Itu artinya Bapak perlu apa nama artinya perlu semacam dialog begitu, dialog kepada Bapak Ibu guru secara personal begitu Pak? Harus, karena itulah Ya, kunci yang menurut saya tidak boleh dilupakan. Dan itu merupakan satu hal yang banyak sekali pimpinan di sekolah atau sebuah organisasi itu lupakan. ya, Dialog secara intens, interaktif dengan Bapak dan Ibu guru secara personal. wow, luar biasa sekali Pak. Nah, seandainya kita kira-kira ini guru ini kan apa namanya punya mindset terhadap pimpinan itu begitu tinggi begitu. Saya ini kan bawahan, memposisikan dirinya itu selalu sebagai orang bawahan begitu. Nah, ketika diajak berdiskusi seperti itu, kita mau mendengarkan, mau menyerap aspirasi dari mereka. Nah, kira-kira ada tidak tantangan-tantangan yang tadi antara pimpinan, bawahan dan atasan begitu, Pak, sehingga mereka tidak berani mengeluarkan sesuatu. Banyak, sangat besar tantangannya. Sistem eh, apa hubungan bawahan dan atasan di budaya kita itu sangat lekat gitu ya. Tidak mudah membongkar eh, sisi psikologis dari bawahan kita untuk kemudian menyampaikan apa yang ada dalam aspirasi itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Ya, Nah, saya kembali ke tanda konteks tadi itu, realistis atau tidak. ya. Nah, realistis atau tidaknya itu saya hubungkan di sini dengan soal waktu. Jadi saya melihatnya bahwa saya harus secara intensif ngobrol dengan mereka itu secara personal, empat mata, one on one meeting, pakai cara coaching seperti ini, terus kemudian membuat mereka itu bisa menyampaikan aspirasinya. Ya, Saya merasa bahwa mereka itu sangat menghormati saya, ya saya akui itu. ya. Tetapi rasa hormat itu yang kemudian saya harus bongkar. Dan itu datangnya harus dari saya sendiri. Oh, Harus saya mulai dari diri saya sendiri. Di ya, mana ketika saya kepada mereka, saya bisa ngobrol di mana saja, di, ya, duduk di halaman, bisa di ruang kelas, bisa di ya, taman, bisa di mana saja. Bahkan saya selalu membuat satu budaya baru, ngajak makan siang mereka secara berkelompok gitu. Jadi misalnya 5 orang guru saya undang makan siang bareng yuk. Masak sendiri di rumah, terus kemudian makan siang bareng-bareng. Setelah selesai makan siang, acaranya apa? Ya makan siang aja. Nggak ngapa-ngapain. Setengah jam setelah makan siang, kita ngobrol-ngobrol dan segala macam, selesai sudah. Dan dari situ mulai ada, muncul, eh, mereka bisa ini kan. Rawa bisa bayangkan, saya tadi aja acara halal bihalal kan, dengan 80 orang guru. Semua saya minta bawa kado silang.
bahwa ada kado silang harga minimal antara 10.000 sampai 15.000. Saya bawa, terus kemudian semuanya bawa. Ketika sudah, cara untuk mendapatkan kado silangnya itu adalah semua membentuk lingkaran, Hmm. terus kemudian kadonya diletakkan di bawah kita, terus kita jalan nih, ada lagu nih, yang kemudian kita jalan sambil joget-joget, terus gitu ya, joget. Saya ikut di situ, dong. Saya joget-joget, segala macam gitu, joget-joget, selesai, teman selesai lagunya selesai, dah itu adalah kado yang diambil yang ada di depan kita. Ya udah saya ambil. Nah itu yang kemudian membuat guru-guru saya merasa, ya saya mau seperti itu. Saya Ya, tidak menempatkan diri di mana, oh saya harus ada di pojokan, saya tidak mau saya cuma melihat, enggak. ya, Saya harus mau terjun langsung wow, bersama-sama dengan mereka. ya, Piknik atau pergi ke luar kota, ya saya ikut di bus yang sama. Bahkan tidak jarang saya tuh jadi sopir. Misalnya saya dengan guru-guru pergi ke satu tempat, saya jadi sopir. Ya guyonan mereka, kapan lagi disupiri ketua yayasan gitu. Tapi sering sekali saya. ya, ya, Jadi itu yang saya coba kembangkan. Egalitarian itu coba saya kembangkan. ya, Karena itu kunci untuk kesetaraan. wow, 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 wow. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya Bapak berusaha untuk menciptakan tidak ada jarak begitu antara Bapak sebagai pimpinan dan guru-guru sebagai yang berkarya di persekolahan Bapak itu, sehingga ini menimbulkan juga keyakinan dalam diri Bapak Ibu guru, meskipun tidak diinstruksikan harus seperti ini, harus seperti itu, tetapi mereka dengan apa nama yang Bapak lakukan secara nyata begitu, secara otomatis itu membuat Bapak dengan mereka itu tidak berjarak begitu ya Pak? Betul, 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 betul. Wah, oke, baik Pak. Nah, apakah tujuan ini selaras begitu dengan prioritas Bapak saat ini begitu Pak? Ya, saya sangat-sangat selaras. Dan saya memang menyelaraskannya dengan Ya, tujuan ya. prioritas yang saya sedang lakukan sekarang ini. Oh, oke. Nah, terkait dengan hambatan, apakah Bapak melihat bahwa ada hambatan saat ini yang dialami oleh Bapak? Kalau hambatan menurut saya ya tadi itu budaya tadi belum sepenuhnya bisa saya bongkar ya, tapi Ya, pelan-pelan bisa. ya, Kecepatan ini betul. bisa tujuan ini bisa tercapai sangat Ya, tergantung dengan hambatan ini tadi. ya, Semakin ya, ya, cepat tembok egaliter itu runtuh, tembok jarak sekat itu runtuh, semakin cepat ya, tujuan tercapai. Tapi nggak mudah. ya, Kadang-kadang mau diajak ngomong begitu aja, mereka datang di situ karena memang dipanggil sebagai pimpinan, datang gitu ya, ngobrol ya, gitu, belum bisa buka gitu. Tapi ya, ya. semakin cepat mereka itu membuka diri, oke siap melesat pasti. Wow. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Mereka misalnya kita kan dipanggil tadi, lalu misalnya lalu merasa kok nggak bisa omong, nggak bisa diajak diskusi, lalu tiba-tiba buntu pikirannya, bahkan ada pengalaman mungkin untuk dipanggil saja udah kalang kabut mereka. Oh, saya mau ngapain nih? Mau diapakan? Mau diapakan? Nah, apa kira-kira penyebabnya, Pak? Penyebabnya ya relasi kuasa antara pimpinan dan bawahan yang masih ada dalam mindset mereka. Bahwa Ya, dipanggil itu pasti ada masalah gitu. ya, Itu. Dan pimpinan sendiri yang salah kadang-kadang. Pimpinan tidak turun ke bawah, tidak ngajak ya, ngobrol, tidak datang ya, ke sekolah, sama-sama nyapu. Pak eh, Romo bisa bayangkan. Saya itu bisa-bisa misalnya di selesai acara gitu. Terus kemudian kita harus bersih-bersih ruangan. Saya bisa ambil sapu, Pak. Saya nyapu, ikut membantu mereka membersihkan dan segala macam. Meskipun mereka itu, udah Pak Iwan, nggak usah, nggak usah. Enggak, saya bareng-bareng ayo, bareng-bareng. Kita bereskan, saya angkut-angkut dan segala macam. Itu yang membuat saya sengaja untuk membuat tembok itu kemudian bisa runtuh. Oh ya Pak Iwan aja melakukan itu kok. Masuk kita enggak gitu kan. Tapi bukan karena itunya. Saya ingin tumbuh kesadaran bahwa ayo sama-sama. wow, luar biasa sekali Pak. Memang tidak mudah sebetulnya. Apalagi ketika mereka, Bapak Ibu guru itu sudah punya pengalaman dengan mungkin pimpinan yang sebelumnya. Artinya pimpinan sebelumnya yang mungkin sudah ada di benak mereka gambaran tentang pimpinan itu, lalu mereka kadang menyamaratakan begitu ya, sehingga Ya tidak mudah betul. keluar.
untuk keluar dari apa yang sudah ada di benak mereka sebelumnya itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, kira-kira apa suasana terbaik Pak untuk mengatasi hambatan yang ada tersebut tadi? Suasana terbaik untuk mengatasi hambatan tadi adalah, eh, menurut saya ya, Ya. adalah suasana eh, ikhlas, suasana tidak ingin ikhlas untuk berada pada posisi yang sama dengan orang-orang yang kita pimpin. Itu yang saya harus bangun. Nggak mudah, Romo. Nggak mudah. Ya, ya. Nggak Oh. gampang untuk kemudian kita bisa ikhlas. Saya bisa dengan mudah, udah kerjain, selesai. Tapi itu suasana itu tidak mau saya, karena saya mau memberikan contoh supaya mereka di dalam pikiran semacam itu adalah ketika saya memberikan contoh seperti ini, guru-guru saya menangkap contohnya, terus kemudian melakukan sama-sama, mereka pun akan melakukannya itu kepada anak didiknya. Mereka pun akan melakukan itu kepada keluarganya di rumah. Jadi itu yang mau saya lakukan. Wow, artinya Bapak berusaha untuk memberi dengan contoh, dengan teladan begitu menjadi seorang pemimpin yang ikhlas, yang berada pada posisi dan memposisikan diri sama seperti mereka begitu Pak. Betul Ini sekali. saya pikir ini pemimpin yang sangat rendah hati begitu, luar biasa sekali Pak. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dengan segala power, dengan segala identitas yang melekat pada kita. Ini yang tidak Betul. mudah sebetulnya. Tapi Bapak betul-betul luar biasa bisa melakukan itu dan uh, menganggap bahwa Bapak Ibu guru juga dengan apa yang Bapak lakukan dengan keikhlasan tadi, dengan suasana keikhlasan itu sehingga mereka juga bisa menularkan semangat yang sama atau suasana yang sama kepada para siswa. Begitu ya Pak. Iya, iya, betul, betul. Nah, uh, artinya ketika tadi Bapak mengatakan suasana ikhlas itu, nah apakah sebelum ini Bapak pernah mengalami suasana yang semacam itu juga Pak? Saya eh, memang sejak kecil itu dididik dan juga sudah terbiasa dengan suasana itu. Meskipun berbeda-beda eh, Ya, kasusnya ya, tapi ya. memang seperti itulah diri saya gitu. Tinggal bagaimana saya menempatkan suasana itu di dalam organisasi, di dalam kelompok, di dalam komunitas, di mana saya memasuki atau berada di dalamnya. Wow. Wow. Artinya, apakah suasana itu masih dapat diakses oleh Bapak sampai sekarang begitu ya Pak? Sangat-sangat bisa. Dan bahkan aksesnya mudah buat saya. Ya. Karena memang itu yang menjadi bagian dari diri saya. Oleh karena itulah maka saya untuk mempermudah tujuan itu tercapai, untuk mempermudah keinginan saya mengembangkan peningkatan kualitas kompetensi tadi, saya harus memakai suasana yang memang sudah melekat dalam diri saya. Oh, Karena kalau wow. tidak, saya akan kesulitan untuk mengambil itu. Ketika saya punya kesulitan, apa kesulitan yang saya rasakan akan terbaca oleh orang-orang atau dalam hal ini guru-guru saya. Ketika kesulitan yang saya rasakan itu terbaca, nggak akan bisa tercapai tujuan yang saya harapkan. Wow, luar biasa sekali Pak. Nah, terkait dengan hasil, nah, kira-kira apa hasil yang ingin diperoleh dari tujuan yang Bapak inginkan ini? Saya itu hanya ingin satu hal, guru-guru saya itu tambah pinter, tambah terampil, tambah banyak pengalamannya di dalam kurun waktu tertentu. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mereka tambah pinter, tambah terampil, tambah banyak pengalamannya. Itu saja hasilnya. Kalau seandainya berhadapan dengan ada misalnya Bapak Ibu guru yang saya cukuplah dengan apa yang sudah saya dapatkan di bangku kuliah, saya pokoknya ngajar mata pelajaran ini ya sudah setiap hari ya saya
setiap tahun bertemu dengan hal-hal dengan mata pelajaran yang sama, materi yang sama. Buat apa saya melakukan perubahan-perubahan, melatih diri terkait dengan keterampilan dan pengalaman-pengalaman itu. Nah, kira-kira ketika ada guru yang seperti itu pemikirannya, Bapak kira-kira apa yang dilakukan begitu terhadap guru yang seperti itu? Itulah mengapa saya harus membangun ekosistem. Saya harus membangun lingkungan. Saya tidak membangun orang per orang. Sehingga mereka akan merasa berada dalam situasi, akan merasa berada di dalam satu ekosistem, akan berada dalam satu lingkungan yang membuat mereka harus begitu. Wow. Karena kalau enggak, mereka nggak cocok. Oh, aku nggak cocok di sini. Ya sudah, aku keluar gitu. Ya, ya. Tapi ketika mereka di dalam situ dan wah ternyata di sini tuh harus terus belajar, harus meningkatkan keterampilan, harus menambah pengalaman. Oh ternyata ini mendorong gurunya untuk berpengalaman kemana-mana dan segala macam, main ke sini, main ke sini, main ke sini, berinteraksi dengan orang ini, berinteraksi dengan orang itu dan segala macam. Mau nggak mau, itu pasti kemudian mereka akan punya mindset seperti itu loh. Saya tidak membuat orang per orang. Kalau saya membuat orang per orang, apa bedanya saya dengan pemerintah gitu. Wow, luar biasa sekali Pak. Artinya membangun ekosistem dan juga sebuah budaya di mana Bapak Ibu guru itu merasa bahwa saya berada di komunitas ini atau di lembaga ini, mereka merasa tertantang begitu. Dan dengan sendirinya mereka pasti kalau ketika sudah menjadi ekosistem itu terbangun, dengan sendirinya mereka akan mengikuti begitu pola yang sama begitu Pak. Oke, ini sebuah budaya komunitas atau lembaga yang luar biasa yang Bapak sampaikan tadi. Lalu kira-kira eh, apa langkah-langkah konkret dan juga sumber daya yang diperlukan begitu sehingga tujuan ini dapat tercapai? Secara langkah, yang pertama adalah saya akan melakukan sosialisasi program ini. Ya, Sosialisasi yang pertama kali saya lakukan adalah esensi filosofi kenapa manusia itu harus tumbuh dan berkembang. Itu ya, harus saya lakukan dalam setiap kesempatan. Saya mengumpulkan guru dalam kesempatan yang guru semua guru saya lakukan. Dalam kesempatan guru tiap jenjang saya lakukan. Dalam kesempatan guru terbatas saya lakukan. Selalu saya ingatkan. Dan narasi yang saya bangun adalah narasi yang sama. Karena saya memerlukan konsistensi narasi. Supaya guru-guru di sini juga mereka ya. terpacu. Saya punya pengalaman ketika saya memulai 2020 ketika saya memulai narasi tiga kata di dalam sekolah saya. Dulu sekolah saya itu tidak ada jargon gitu ya, tidak ada uh, apa satu narasi yang kuat. Kemudian 2020 saya bikin narasi yang pertama Qur'ani, yang kedua mumpuni, yang ketiga migunani. Qur'ani itu artinya bahwa semua langkah-langkah, semua kegiatan, aktivitas, semua tata laku di sekolah itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran, kitab suci. Itu berlaku bagi guru, murid, dan segala macam. Yang kedua, mumpuni. Mumpuni itu anak-anak, guru-guru harus menguasai ilmu, pengetahuan yang mereka memang minati. Kalau guru yang mumpuni jadi gurunya. Kalau siswa yang mumpuni ketika mereka Ya, belajar di situ. Kemudian nigunani. Nigunani itu berguna, bermanfaat. Dengan nilai kebaikan di dalam dari Al-Quran yang bagus, yang mereka yakini. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai, maka saya harapkan mereka bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu terus-menerus, Romo. Selama 3 tahun, 4 tahun itu terus-menerus. Qur'ani, mumpuni, migunani. Qur'ani, mumpuni, migunani. Terus-menerus. Narasi itu terus-menerus. Tidak hanya berdiri atau tidak hanya ditulis di bawah kata-kata atau visi semata. Enggak. Terus-menerus. Saya lakukan terus dalam setiap kesempatan saya sampaikan. Dan sekarang guru-guru saya sudah bisa menyampaikannya. Nah, tiga kata itu diturunkan dalam semua aktivitas. oh, Nah, sekarang ya, ini ada tiga kata yang lain. Memanusiakan, memerdekakan, dan menyenangkan. Itu juga terus-menerus. Apa sih maknanya memanusiakan? Apa maknanya memerdekakan? Apa maknanya menyenangkan? Itu terus-menerus. Saya tidak mencoba untuk kata-kata yang lain. Nah, langkah sosialisasi ini saya lakukan terus.
Berapa bisa bayangkan? 3 tahun saya tidak ganti, tidak mengubah, itu terus salah sosialisasi. Nah, sekarang ini setelah dapat ini kompetensi yang naik. Nah, sekarang ini saya sedang memulai sosialisasi untuk peningkatan kompetensi guru-guru itu mengandung 4 elemen. Elemen yang pertama adalah eh, elemen kompetensi spiritual, yang kedua adalah kompetensi intelektual, yang ketiga adalah kompetensi emosional, yang keempat adalah kompetensi sosial. Itu sedang saya Oh, gaungkan terus. Itu langkah-langkah sosialnya. Dan setiap waktu. Kapan? Berapa lama? Ya, mungkin saya nggak tahu kapan berapa lamanya, tapi setiap waktu. Nanti pada satu titik, mereka akan terinternalisasi sendiri ya. hasil sosialisasi. Terus sumber daya yang saya miliki adalah apa? Sumber daya yang paling utama adalah saya sendiri. Komitmen saya, antusiasme saya, diri saya sendiri yang saya memang berikan pada mereka. Itu yang sumber daya yang terbesar. Sumber daya yang kedua, yang juga tidak kalah besar adalah diri para guru saya sendiri. Itu sumber daya yang terbesar. Di luar itu, Romo, saya nggak berpikir sumber daya yang lain. Saya hanya berpikir dua, saya dan guru-guru saya. Itu saja fokusnya. Oke, baik. Ketika dua sumber daya itu sudah tercukupi dan terpenuhi, artinya apakah sumber daya lain di luar itu akan dengan sendirinya bisa mengikuti itu, begitu Pak ya? Dengan sendirinya akan bisa mengikuti dan dengan sendirinya akan eh, apa ya, ada atau siap ketika dibutuhkan. Wow, oke, baik. Luar biasa sekali Pak. Ini terkait juga dengan nanti orang kita terbatas ini, kita tidak punya ini, tidak punya ini, padahal ketika mereka sudah sebagai seorang manusia yang bisa berpikir, ketika misalnya punya keterbatasan, apapun keterbatasan itu juga bisa menjadi pemacu mereka untuk tetap bisa itu ya Pak, meningkatkan kompetensinya. Betul sekali. Baik Pak, terkait dengan habit atau perilaku baru apa agar langkah tersebut itu sukses Pak? Perilaku baru yang saya harus eh, lakukan adalah saya harus lebih banyak menggunakan dua telinga saya untuk mendengarkan guru-guru saya. Oke, berarti itu ya Pak tadi ya, habit barunya. Ya, Ya, kira-kira apa motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit tersebut, Pak? motivasinya adalah saya ingin tidak lain tidak bukan adalah saya ingin guru saya lebih pintar, lebih terampil, dan lebih berpengalaman. Wow, luar biasa sekali, Pak. Motivasi yang luar biasa sehingga habit itu bukan habit untuk orang lain pertama-tama, tetapi habit yang Bapak terapkan untuk Bapak sendiri, begitu ya, Pak? Ya, betul. Saya harus mulai dari sini. Karena apa? Karena ketika saya bisa lebih mendengarkan mereka, saya juga menuntut guru saya untuk lebih mendengarkan murid-muridnya. Wow, Saya tidak bisa memakai habit yang berbeda dengan yang saya inginkan dari guru saya kepada murid-muridnya. Nggak bisa. ya, ya, ya. Wow, wow, wow. Oke, luar biasa, Pak. Lalu kira-kira apa bentuk hadiahnya apabila berhasil begitu? Bentuk hadiah penghargaan, apresiasi saya berikan pada guru-guru saya. Artinya apa? Eh, Mereka yang layak untuk mendapatkan apresiasi itu. Karena apa yang saya lakukan itu untuk mereka. Apa bentuknya? Bisa bermacam-macam. Murid yang lebih apa berkualitas, murid yang lebih punya adab pada gurunya, murid yang lebih mumpuni, murid yang lebih bisa bermanfaat buat orang lain, murid yang bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat banyak itu. Wow, wow, luar biasa sekali. Baik. Lalu kira-kira bentuk reminder atau pengingat itu agar bisa berjalan konsisten apa, Pak? Bentuk apa namanya? Bentuk reminder atau pengingat agar hal ini tadi bisa Oke, berjalan konsisten. bentuk reminder atau pengingatnya bagi saya adalah bahwa
yang paling besar, reminder paling besar buat saya adalah bahwa sekolah ini atau organisasi ini harus hidup, gini, saya bisa, eh, hidup saya tidak akan panjang. Saya bisa eh, meninggalkan dunia ini, tapi sekolah ini harus hidup 1.000 tahun bahkan lebih. Wow. Nah, untuk menjaganya, maka spirit itu harus ditumbuhkan. Wow. Spirit, siapa yang menumbuhkan spirit itu? Ya, orang-orang yang di dalamnya. Orang-orang di dalamnya apa? Ya, guru-guru ini. Nah, itu, eh, saya bisa meninggalkan dunia dengan cepat, guru-guru bisa pensiun, bisa ganti, dan segala. Tapi ini harus terus sampai pertimbangan. Saya sampai begini, Mama. Ini sudah Ya. di TK sama SD. TK ini tahun ini 25 tahun. SD Ya. tahun 2026 25 tahun. SMP tahun ini 4 tahun, tahun depan 5 tahun. Saya sudah mempersiapkan 25 tahun yang kedua, Romo, Wow. untuk TK. SD itu 25 tahun yang kedua untuk SD. Jadi saya breakdown 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Kalau Romo tahu, eh, 2024 program pengembangan guru yang saya lakukan, saya sudah punya 25 tahun yang akan datang. Itu berarti tahun 2049 itu sudah saya lakukan. 49 itu apa sampai dengan sekarang. Dan itu sudah saya susun. Dan saya menyampaikan ini, supaya program itu bisa, siapapun nanti orang yang ada di dalamnya, siapapun guru yang nanti akan di dalam. Wow. Luar biasa sekali Pak. Wah, eh, sangat inspiratif dan apa yang Bapak sampaikan itu betul-betul menginspirasi sekali. Nah, baik Pak, kita berada pada posisi kesimpulan dan juga action plan begitu. Nah, Ya, apa manfaat yang didapatkan dari sesi coaching ini menurut Bapak? saya merasakan bahwa apa dari pertanyaan-pertanyaan pemantik, yang provokatif dari Romo itu memancing pikiran-pikiran saya untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang paling realistis dari rencana saya. Jadi saya tidak mau terlalu eh, jauh besar Ya, gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan Roma membuat saya bisa meletakkan ide besar saya, mimpi besar saya itu dalam eh, langkah-langkah yang nyata dan realistis. wow, luar biasa sekali Pak. Dan juga apa yang Bapak sampaikan juga luar biasa sekali dan saya juga sebagai coach juga sangat terpana begitu dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Dan kira-kira apa action plan yang akan segera Bapak lakukan dan bentuknya seperti apa, Pak? Action plan-nya jelas, saya just do it, lakukan tanpa kemudian saya harus memikirkan banyak pertimbangan-pertimbangan. Nanti Ya, kalau begini gimana dan segala macam. Eh, Belajar dari pengalaman sebelumnya itu, saya tuh dulu termasuk orang yang selalu memikirkan omongan orang. ya, ya. Tapi dalam waktu 2-3 tahun terakhir itu saya bisa mengubah itu, dan kemudian saya nggak terlalu mikirin omongan orang. Hmm, 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 Saya lakukan dan kemudian jalankan. Dan it works, ada hasilnya. hmm, hmm, hmm. Nah, eh, itu yang saya eh, mau lakukan, ya sudah lakukan saja. Tentu saya mulai dengan bikin tulisan, rencana, dan segala macam. Kemudian saya lakukan. Keberanian untuk mengeksperimentasi, keberanian untuk menguji coba, keberanian untuk menyampaikan, melakukan itu yang paling penting. Saya dijuluki orang yang, atau eh, ada orang teman yang menjuluki saya man in action. Jadi saya selalu melakukan aksi gitu, tidak kemudian hanya bercerita saja. Nah, ini yang kemudian saya harus lakukan. Itu
dari sisi apa yang harus saya lakukan. Ya ada sosialisasi, ada ngobrol dengan guru, ketemu dengan guru, terus kemudian mencoba. Yang paling penting adalah apa yang saya lakukan adalah saya harus semakin banyak bertemu dengan guru, dah itu. Harus semakin banyak berinteraksi dengan guru, harus semakin banyak berdialog dengan mereka, harus semakin intens mengenal mereka. Itu yang saya lakukan. Oke, wow, luar biasa sekali Pak. Nah, terkait terakhir, apa kesimpulan yang dapat diambil oleh Bapak dari sesi coaching ini? Eh, di awal tadi Romo menanyakan tujuan yang ingin dicapai. Saya menyampaikan bahwa saya ingin membuat satu rencana dari pengembangan kualitas kompetensi guru-guru saya. Eh, dari ide yang acak, kemudian dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Romo, membuat saya bisa lebih menstrukturkan, mensistematikakan ide-ide yang ada di kepala saya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa coaching ini, sesi ini sangat membantu saya untuk kemudian mensistematikan rencana itu dan kemudian membantu saya untuk kemudian mendorong saya untuk kemudian bisa atau dengan segera melakukannya dengan lebih konsisten. Wow, luar biasa sekali Pak. Saya merasakan sesi coaching ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada semacam chemistry yang luar biasa begitu sehingga saya juga bersemangat begitu, bersemangat untuk terpantik juga untuk menanyakan dan penasaran begitu. Kira-kira apa sih rahasianya lagi? Apa sih rahasianya? Pengen terus menggali begitu dari apa yang Bapak paparkan tadi dan stimulus-stimulus yang Bapak berikan terkait dengan tujuan yang ingin Bapak capai begitu. Nah, terakhir Pak, izinkan saya mungkin meminta sedikit umpan balik dari Bapak itu yang bisa diberikan kepada saya selaku coach dalam sesi coaching permainan akhir praktek guru coach mahir ini. Silakan Pak. Eh, yang pertama, cara Romo bertanya sudah eh, sangat membantu saya untuk menyampaikan eh, apa yang ada dalam pikiran saya. Pertanyaan-pertanyaan Romo sudah sangat sinkron antara satu dengan yang lainnya, dan itu membantu saya untuk kemudian memberikan jawaban-jawaban yang juga sinkron, runtut begitu. Eh, Cara Romo bertanya juga eh, dengan antusiasme, dengan semangat, dengan intonasi nada dalam pertanyaan yang disampaikan itu membuat saya merasa memperoleh dukungan sepenuhnya dari Romo sebagai seorang coach pada malam hari ini. Sehingga itu bisa membuat saya merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Ini semua membuat tidak ada barrier, tidak ada batas, tidak ada hambatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Itu yang saya ingin sampaikan sebagai feedback saya, umpan balik saya kepada apa yang Romo lakukan dalam sesi coaching kali ini. Oke. Kalau boleh, izinkan saya untuk memberi feedback balik kepada Bapak, boleh, Pak? Oh, boleh, silahkan. Oke. Baik, Pak. Terkait dengan umpan balik yang saya berikan, dari awal ketika kita baru mulai di esensial, saya sudah melihat kayaknya ini Pak Iwan ini ada aura-aura lain dibanding yang lain. saya sudah, jadi saya sudah, wah, semoga nanti saya dapat dengan beliau. Saya tapi untuk menawarkan diri yang kayak kemarin kita latihan untuk wawancara itu saya gak berani begitu. Jadi, wah Oh, ini gitu orang ya. ini orang besar ini nanti saya mau ngomong apa? Saya ini kan modalnya tidak ada, saya bilang. Apalagi di sesi coaching ini kan baru, hal yang baru bagi saya. Nah, tidak ada pengalaman. Nah, jadi dari awal, tiba-tiba di Mahir ini kok satu grup begitu. Oh, saya Iya, bersyukur iya, iya, sekali. iya. Artinya, wow, apa yang saya, semoga suatu saat. Karena dari apa yang Bapak sampaikan ketika kita mengadakan sesi-sesi Zoom itu, bagi saya itu kok beda begitu. Nah, ada sesuatu yang menarik yang membuat saya itu penasaran begitu. Dan akhirnya
kok seperti direncanakan oleh Tuhan begitu, akhirnya bisa satu kelompok, satu grup gitu. Dan selama satu grup ini saya merasa di Mahir ini luar biasa sekali, bukan hanya sekedar saya menjalankan peran saya sebagai coach atau sebagai coach yang di-coach oleh Bapak, tetapi betul-betul hal yang betul-betul sangat mendasar, yang betul-betul diangkat dari sebuah fakta dan kenyataan yang dialami. Nah, itu luar biasa. Dan pada malam hari ini saya pikir ini puncaknya luar biasa, dan jawaban-jawaban Bapak itu luar biasa runut dan juga tersistematis dan betul-betul rapi begitu. Artinya apa yang saya tanyakan Bapak menjawab dan betul-betul nyambung dari awal sampai akhir, itu nyambung, dan benang merahnya itu sangat nampak dan luar biasa. Dan saya ketika Bapak menjawab seperti itu semakin penasaran, bahkan ingin ketika waktu itu lebih ingin menggali lagi lebih dalam dan seperti apa begitu, karena memang betul-betul saya merasakan apa yang Bapak sampaikan itu mengena di saya alami, dan juga mungkin juga menjadi kelemahan yang ada pada diri saya yang belum tereksplor dan juga belum saya bisa keluar dari zona nyaman saya begitu. Maka walaupun saya kepengen tadi mau bertanya lanjut atau mau mendalami, tetapi saya berusaha untuk nahan diri pada kali ini, dan semoga nanti ketika bertemu bisa lebih untuk eksplor lagi terkait dengan ini. Begitu Pak, umpan balik dari saya. Oh, oke, ya. Terima kasih sekali Romo. Ya, Sangat-sangat terhormat bisa melakukan banyak sesi latihan, banyak sesi coaching ini dengan Romo. Dan tadi ya. ketika Romo merasa kemudian mendapatkan kita bisa berpartner ini karena doa seorang pastor gitu kira-kira. Saya juga merasa terhormat bisa berpartner dengan Romo dan banyak belajar dari apa yang sudah Romo sampaikan. Oke. Sebaliknya saya juga demikian Pak. Kita saling belajar seperti Bapak tadi katakan, sebagai seorang pemimpin Ya, juga belajar dari Bapak Ibu guru ini soal kepemimpinan yang rendah hati, yang tidak mudah, dengan posisi betul, inspirasi betul untuk saya. Pak, iya, iya, iya. sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini, dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita dapatkan dan juga lakukan pada sesi coaching ini, dan sampai berjumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat malam Pak, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita di akhir sesi kelas Mahir ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam.